Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja filter kolam kita. Ini sebenarnya adalah hal-hal kecil, tetapi kalau diabaikan, secanggih apapun filter kita bisa menjadi pincang atau bahkan lumpuh sama sekali. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik, sesederhana apapun filter yang kita miliki bisa bekerja dengan cukup efektif. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko. Saya adalah perancang kolam koi. Silakan Anda subscribe karena channel ini akan terus-menerus membuat video-video yang bergizi tentang koi. Salah satu fungsi dari filtrasi kolam koi kita, dan ini sifatnya esensial, adalah nitrifikasi, yaitu proses oksidasi amoniak menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat, agar racun yang ada di dalam air kolam kita tereliminasi. Nitrifikasi ini efektivitasnya tergantung kepada beberapa hal. Mari kita bahas satu persatu. Bakteri penitrifikasi yang kita pelihara di dalam media filter merupakan bakteri yang bersifat autotrofik. Mereka mendapatkan energi dari komponen anorganik, yaitu amoniak sama nitrit. Jangan pernah mengira bahwa rumah yang ditinggali oleh bakteri penitrifikasi itu tidak ada peminat lain. Di dalam air biasanya juga akan tumbuh bakteri dan protozoa yang bersifat heterotrofik. Mereka mendapatkan energi dari komponen organik. Mereka otomatis tumbuh kalau di dalam air ada senyawa organik terlarut. Kita sebut saja DOC. Semakin tinggi DOC, semakin banyak pula mereka tumbuh, semakin banyak pula rumah yang dihuni oleh bakteri penitrifikasi itu yang diambil sama mereka, dijarah. Dengan demikian, nitrifikasi otomatis menurun. Jadi kita harus mengendalikan DOC di dalam air. Memang mengendalikan DOC secara spesifik tidak mudah, tetapi DOC merupakan bagian dari TDS, Total Dissolved Solids, padatan terlarut di dalam air. TDS adalah semua padatan yang terlarut di dalam air, baik mineral maupun non-mineral, baik organik maupun anorganik. Jadi DOC merupakan bagian dari TDS. Untuk mengendalikan DOC, kita cukup mengendalikan TDS. Asal TDS berada di bawah 400 ppm, nitrifikasi tidak cukup terganggu. Bagaimana caranya mengendalikan TDS? Kita semuanya sudah tahu, salah satunya adalah dengan cara dripping 247. Jadi airnya itu didilusi terus-menerus sehingga TDS-nya bisa turun. Kedua, pemeliharaan media filter kita juga harus dilakukan secara reguler. Lumpurnya dibersihkan. Lumpur adalah suspended solids yang kalau tidak dibuang pada akhirnya juga akan menjadi dissolved solids. Yang ketiga, sebelum menjadi lumpur, kotoran-kotoran dari luar, dedaunan, kemudian bangkai lumut yang tumbuh di dalam kolam juga harus dibersihkan secara reguler. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah TDS. Makanan pokok kita ini beras, nasi, tetapi kita nggak bisa kan makan nasi aja. Untuk makan nasi kita perlu lauk pauk. Nah, bakteri penitrifikasi makanan pokoknya amonia sama nitrit. Mereka ini kayak manusia juga. Untuk makan amonia sama nitrit, mereka juga perlu lauk pauk. Lauk pauknya itu apa? Untuk bisa mengoksidasi 1 gram amonia diperlukan 4,18 gram oksigen. Oleh karena itu, menjaga dissolved oxygen atau oksigen terlarut di dalam air sangat penting. Karena oksigen ini tidak hanya diperlukan oleh koinya untuk melakukan metabolisme, tetapi juga sangat diperlukan oleh bakteri penitrifikasi kita. Paling tidak 6 ppm. Kalau bisa mendekati titik saturasi tergantung kepada temperatur air.
Ini merupakan sebuah rumus alam stoikiometri yang tidak bisa dibantah, ya memang harus seperti itu. Jadi memberikan aerasi yang memadai itu diperlukan tidak hanya di dalam kolam, tetapi diperlukan juga di dalam media filter biologis kita. Orang kemudian mengembangkan juga cara aplikasi filter dengan bagi shower. Ini otomatis juga akan memberikan pasokan oksigen yang mencukupi sehingga laju nitrifikasinya bisa berjalan lebih cepat dibandingkan dengan metode aplikasi yang lain. Selain bagi shower, MBBR yang juga mempunyai karakteristik kurang lebih sama dengan bagi shower, pasokan oksigennya sangat tinggi dan juga self cleaning dari medianya itu sendiri. Jadi agar nitrifikasi berjalan baik, faktor kedua yang perlu diperhatikan adalah DO. Kita ini kalau makan biasanya lauknya satu nggak cukup, jadi lauknya macam-macam. Nah, sama juga bakteri penitrifikasi, hanya dengan oksigen saja tidak cukup. Untuk mengoksidasi 1 gram amonia, mereka juga memerlukan alkalinitas 7,05 gram. Banyak sekali yang mereka perlukan. Oleh karena itu, kadar alkalinitas di dalam air juga harus dijaga. Alkalinitas kita sudah tahu disebut juga dengan carbonate hardness atau disingkat KH, dan KH harus kita jaga antara 100 sampai 200 ppm agar bisa menjadi pasokan yang cukup sehingga nitrifikasi bisa berjalan dengan baik. Makanya sering terjadi, misalnya kita melakukan pengujian amonia di dalam air, masih terbaca ada residu amonia, belum tentu karena media filternya yang jelek, kurang banyak, atau apa, bisa jadi salah satu faktornya juga alkalinitasnya yang kurang memadai. Makanya media mix yang kita pakai di dalam keseluruhan filtrasi juga harus mempertimbangkan ada komponen yang bisa menjaga KH berada pada kadar yang mencukupi agar nitrifikasi bisa berjalan dengan baik. Jadi selain faktor pertama TDS, faktor kedua DO, faktor ketiga adalah KH. Informasi untuk Anda bahwa whale growth sama whale rat ini sekarang yang beredar lebih banyak yang saksakan 15 kilo. Nah, ini merupakan sebuah tanda bahwa para penggemar koi sudah yakin, jadi mereka beli sekalian banyak, lebih ekonomis. Bagaimana dengan pH? Bakteri penitrifikasi kita ini tidak terlalu sensitif terhadap pH. Mereka bisa hidup dengan cukup baik pada kadar pH antara 6 sampai 9. Tetapi mereka pun juga bisa stres kalau pH-nya berubah dalam waktu singkat. Kalau berubah setengah poin saja dalam satu siklus 24 jam, mereka juga sudah mengalami stres. Jadi yang stres bukan hanya koi yang kita pelihara, bakteri penitrifikasi pun bisa mengalami stres. Bahkan kalau perubahannya mencapai 1 poin dalam satu siklus diurnal, mereka stres dan berhenti sama sekali melakukan tugas nitrifikasinya. Oleh karena itu, menjaga stabilitas pH menjadi penting sekali untuk kolam kita, dan itu juga ada hubungannya dengan alkalinitas atau kadar KH di dalam air kita. Faktor terakhir ini benar-benar sepele tetapi cukup penting untuk diperhatikan, bahwa bakteri penitrifikasi ini bersifat fotofobik. Artinya mereka kalau terkena cahaya tidak bekerja dengan efektif, kalaupun tidak berhenti sama sekali. Jadi ruang filter kita itu memang harus digelapkan, harus ditutup dengan rapat sehingga cahaya tidak bisa masuk ke dalam ruang filtrasi biologis kita. Selain agar suasananya kondusif untuk bakteri penitrifikasi yang sifatnya fotofobik tadi, menggelapkan ruang filter ini penting sekali agar tidak tumbuh lumut dengan cepat di dalam filter, dan itu juga akan menjadi sumbangan yang sangat besar terhadap peningkatan senyawa organik terlarut di dalam air kita. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, jadi kalau kita rekap, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja filtrasi kolam koi kita, yang pertama adalah TDS, karena di dalam TDS itu ada DOC. Yang kedua adalah kadar oksigen terlarut atau DO. Ketiga, alkalinitas atau KH. Yang keempat, pH. Yang kelima adalah cahaya. Di awal saya sebutkan bahwa hal-hal tadi merupakan hal-hal kecil. Untuk memperhatikan dan memperbaiki kelima hal tadi, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar, maka filtrasi kolam kita akan berjalan dengan efektif.
Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.